kalian terima setelah PTSS ini adalah mengenai materi HTML. Nah, di sini penerapan di kurikulum Merdeka ini dilakukan dengan berbagai karakteristik dengan tujuan mata pelajaran. Ini harus saya terangkan ke kalian karena agar kalian tahu. Berikutnya adalah di sini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan sebagai media atau metode untuk beberapa strategi untuk membantu menerapkan kurikulum ini. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi. Kalian kan selama ini kan memanfaatkan kan? Kalian menggunakan handphone, kalian menggunakan komputer, kalian menggunakan jaringan-jaringan HTML karena HTML itu adalah dasar untuk kalian bisa ke bagian HTML ke webnya, PHP, yaitu hampir sama. Karena di dunia kerja di lapangan sana, dasarnya kalau kamu bisa mengerti PHP, HTML, kamu bisa edit bagian PHP. Karena versi mereka adalah versi online. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan itu adalah lebih kemudian kalau buatin versi web saya untuk customer, untuk yang namanya penjualan atau namanya untuk apa sih, customer, pelanggan, penjualan, pembelian, keuntungan dan kerugian semua berkaitan tentang online. Biasanya seperti itu. Lalu penilaian yang saya lakukan di sini adalah formatif, kan kita nggak ada portfolio, kita nggak ada. Suatu perusahaan itu mendengar orang tua kalian kerja sebagai IT, sebagai manajer, sebagai apapun bentuknya itu, kamu sering bilang kamu kerja sendiri nggak apa-apa kamu atau orang tua kamu? Enggak, mereka pasti akan kerja tim, pasti mereka ada timnya. Mau konsultan IT, mau konsultan accounting, mau konsultan pajak, itu mereka kerja tim. Ya, mereka tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat dan peserta didik seterusnya. Lalu berikutnya di sini ada kompetensi. Kompetensi yang dibuat di sini untuk kalian adalah agar kalian mempunyai kemampuan tentang HTML dalam penyusunan web, ya, dalam penyusunan web. Lalu berikutnya adalah di sini, ya biasalah kalau kegiatan awal ada, ya harus ada salam, gitu ya. Lalu berikutnya sebenarnya sih secara struktural tuh kalau dulu saya ikut pelatihan sertifikasi ada salam, lalu absen, lalu apa lagi ya, berdoa itu biasanya. Tapi karena kita di tengah-tengah nggak usah, kita langsung salam. Ini secara struktural ya, secara struktural di dalam dunia pendidikan ini harus dijalankan. Nah berikutnya adalah memotivasi pembelajaran. Nah motivasi otomatis adalah, ayo teman, kamu pasti bisa buat web dengan baik walaupun sederhana, dengan kebanggaan nanti kamu sendiri, ya. Sebenarnya blogger, kalau kalian pernah belajar blogger pun itu salah satu web. Cuman kalau blogger itu kan kita tinggal desain, tinggal masukin ikut gitu ya. Nah kalau ini enggak, kalau ini dari kamu bentuk frame, dari pengaturan itu menggunakan kode HTML, ya. Lalu berikutnya adalah persepsi pembelajaran. Di sini adalah kamu coba mengeluarkan ide-ide kamu mengeluarkan penalaran kamu, bagaimana supaya hasilnya baik, bagaimana tampilan dari web kamu itu bagus berikutnya. Ya, lalu mencapai tujuan tadi adalah agar kamu bisa bersaing, kamu siap bersaing, walaupun kamu nanti kuliah siap bersaing, ya. Lalu ini ada materi-materi yang nanti kita akan pelajari. Lalu di sini kegiatan mengerjakan ada latihan dari saya dan diakhiri dengan itu biasa kesimpulan dan salam penutup. Ya, ini sudah saya jelaskan selama kita kurang lebih 3 bulan, ya. Jadi bulan Oktober, September, November, Desember kan kalian semester 1, mungkin 2 bulanan maksimal, ya. Kalau nggak ada libur, kalau nggak ada kegiatan, izin atau kegiatan kamu visit kampus atau kegiatan apapun itu bentuknya kurang lebih 2 bulan. Oke, itu pembabaran
pemaparan tentang strategi pembelajaran di informatika. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Bu, kapan kita prakteknya? Oke, kita praktekin. Di sini kita maunya menggunakan aplikasinya secara offline ya. Kamu gunakan iPad. Nah ini, aduh Bu, ini lembar kosong Bu. Ya, ini iPad. Ya, lembar kosong. Jadi kamu lembar kosong ini, tapi kita mendesainnya di sini. Ini tempat wadah untuk pengetikan kodingan. Ini kodingannya. Nanti di dalam ini isinya kodingan semua. Ya, kodingan semua. Oke, saya kenalin dulu. Sekarang saya kenalin dulu bahwa kita belajar tentang HTML ini, memahami penggunaan HTML itu ada singkatan adalah Hypertext Markup Language. Ya, Hypertext Markup Language. Dimana yang di dalam HTML sendiri, di dalam Notepad simbol itu jangan sampai salah. Kita menggunakan pertama itu lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar. Penutupnya, ya, kamu tidak tutup ini, maka ini ada kendala. Contoh, di sini pasti dengan HTML. Lalu di sini misalkan ada kalimat B1, H1 misalkan. H1 ini untuk font. Nah, ini kan kita buka nih HTML. Ya kan, kita udah buka. Terus kalau misalkan kalian tidak buka, terus kalian masuk juga dengan menggunakan apa? /HTML. Jadi ini ada buka dan ada tutup. Ini H1 ini ditutup enggak? Ditutup lagi. Misalkan kalimatnya apa? Kita menggunakan buka dulu. Misalkan kembali, misalkan kita mau bikinnya bisa, ini kita buang, nggak usah buang, garis bawah. Berarti di sini kita menggunakan buka kurung, bentuk underline. Oh ya, kurung, dan diakhiri dengan /u. Kalau kamu nggak tutup, nanti kalau misalkan ada kalimat di pangkara, ini dia nanti akan garis bawah. Sehingga harus ditutup. Ada buka, ada tutup. Ini teman, buka loh.